Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Zona Nyaman. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak satu dimensi dan gerak dua dimensi. Kami adalah mahasiswa-mahasiswi Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Dharma Agung, Medan. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami. Kami satu kelompok terdiri atas 2 orang. Berikut adalah perkenalan singkat kami. Oke, tanpa menunggu lama lagi kita akan langsung bahas materinya. Let's go. Baik teman-teman, kita akan membahas satu persatu materinya. Yang pertama adalah gerak satu dimensi atau sering disebut gerak lurus. Dalam gerak satu dimensi ada 6 kajian yang perlu kita pelajari, yaitu perpindahan dan jarak, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata, kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan yang terakhir gerak vertikal. Oke, kita bahas satu per satu. Bagian A, perpindahan dan jarak. Yang pertama, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda, di mana di sini kita hanya meninjau perubahan posisi awal benda dengan posisi akhir benda. Perpindahan juga besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sehingga dalam menentukan perpindahan kita harus menentukan nilai dan arahnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Jadi misalkan, mula-mula benda berada pada posisi X1. Kemudian benda bergerak dan tiba pada posisi X2. Sehingga besar perpindahan benda adalah delta X sama dengan X2 dikurang X1. Jadi, besar perpindahannya hanya sepanjang X1 dan X2. Dan untuk arahnya ditunjukkan dengan tanda panah. Bila arahnya ke kanan, maka hasilnya positif. Sebaliknya, bila tanda panah ke kiri, maka hasilnya negatif. Yang kedua, jarak. Jarak adalah total lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak adalah besaran skalar. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Sehingga untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh benda, kita cukup menentukan nilainya saja. Contoh soal. Misalnya, mula-mula benda berada pada posisi X1. Kemudian benda bergerak sepanjang garis lurus dan benda tiba pada posisi X2. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh oleh benda? Untuk kasus ini, jarak yang ditempuh oleh benda adalah X total sama dengan X2 dikurang X1. Jadi, jarak yang ditempuh benda hanya sepanjang garis antara X2 dengan X1. Dan untuk arahnya tidak bisa ditentukan karena jarak tadi adalah besaran skalar. Bagian B, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Yang pertama, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan benda dibagi dengan selang waktu perpindahan tersebut. Kecepatan rata-rata termasuk besaran vektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut.
Mula-mula ada sebuah benda berada pada posisi X1. Kemudian, dalam selang waktu, katakanlah T sekon, benda bergerak dan tiba pada posisi X2. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah kecepatan rata-rata dari benda tersebut? Untuk menentukan kecepatan rata-rata, bisa digunakan dengan rumus kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T sama dengan X2 dikurang X1 per T, atau perpindahan dibagi selang waktu. Yang kedua, kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh benda dibagi dengan selang waktu untuk menempuh jarak tersebut. Kelajuan rata-rata termasuk besaran skalar. Mari kita simak contoh berikut. Kalau mula-mula benda berada pada posisi X1, kemudian katakanlah dalam selang waktu T sekon, benda bergerak dan tiba pada posisi X2. Berapa besar kelajuan rata-rata pada benda yang bergerak ini? Nah, untuk mengetahui kelajuan rata-rata, yaitu kelajuan rata-rata sama dengan X total dibagi delta T sama dengan X2 dikurang X1 per T. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian C, yaitu kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat. Yang pertama, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat sebuah benda didapatkan dari kecepatan rata-rata benda untuk selang waktu mendekati 0. Jadi, kecepatan sesaat ini kita peroleh dari kecepatan rata-rata. Tapi untuk delta T atau selang waktunya itu makin lama makin kecil atau mendekati 0. Kalau kita rumuskan persamaannya menjadi kecepatan sesaat sama dengan limit delta T menuju 0, delta X per delta T sama dengan dx dt. Jadi, delta X per delta T sama dengan kecepatan rata-rata. Namun, delta T mendekati 0. Bila delta T mendekati 0, maka itu disebut adalah kecepatan sesaat sebuah benda. Yang kedua, kelajuan sesaat. Untuk kelajuan sesaat hampir sama dengan kecepatan sesaat, di mana kelajuan sesaat adalah besar kecepatan sesaat, dan persamaan rumus untuk mencari kelajuan sesaat juga seperti rumus kecepatan sesaat, yaitu kelajuan sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T sama dengan dx dt. Hanya saja, kalau kecepatan sesaat adalah besaran vektor, sementara kelajuan sesaat adalah besaran skalar. Bagian D, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Yang pertama, percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Percepatan rata-rata termasuk besaran vektor yang dapat dirumuskan dengan percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T, atau percepatan sama dengan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Yang kedua yaitu percepatan sesaat. Percepatan sesaat juga hampir sama dengan kecepatan sesaat, yang dapat dirumuskan dengan percepatan sesaat sama dengan limit delta T menuju 0, delta V per delta T sama dengan dv dt sama dengan d kuadrat x per
dt kuadrat untuk penurunan kedua posisi terhadap waktu. Dan satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Nah, yang perlu diingat, jika arah kecepatan searah dengan percepatan, maka benda akan dipercepat. Namun, jika arah kecepatan berlawanan arah dengan percepatan, maka benda akan diperlambat. Bagian E, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan dengan nilai percepatan sama dengan 0, maka kecepatan menjadi tetap. Dan untuk menentukan posisi dan kecepatan waktunya, kita bisa menggunakan suatu persamaan, yaitu X sama dengan X0 ditambah Vt, di mana X sama dengan posisi akhir benda dan X0 sama dengan posisi awal atau posisi mula-mula yang satuannya adalah meter, kemudian V adalah kecepatan dan T adalah waktu. Jadi cukup sederhana persamaan ini untuk menganalisis benda dengan kecepatan tetap. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemudian untuk benda yang memiliki percepatan tidak sama dengan 0 atau memiliki besar percepatan tertentu, yang terjadi adalah kecepatan benda berubah secara beraturan. Ini yang kita kenal dengan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang kita gunakan untuk gerak lurus berubah beraturan di sini ada 3 buah, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat. Dan yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Jadi rumus-rumus ini kita gunakan bila kita mengerjakan soal GLBB. Tidak usah dihafal, tapi cukup dengan berlatih mengerjakan soal setiap saat. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir dari gerak satu dimensi, yaitu gerak vertikal. Jadi di sini kita akan membahas gerak lurus pada gerak vertikal pada sumbu X dan Y. Nah, gerak vertikal ini termasuk dalam gerak dengan percepatan tetap, tapi nilainya tidak sama dengan 0, yaitu memiliki nilai tertentu, di mana nilai percepatan sama dengan nilai percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk gerak vertikal, kemungkinan suatu benda itu dijatuhkan, dilempar ke bawah, dan dilempar ke atas. Untuk benda yang dijatuhkan, kecepatan mula-mulanya adalah 0. Kemudian benda dipercepat karena arah antara kecepatan dan percepatannya sama. Untuk benda yang dilempar ke bawah, kecepatan tidak sama dengan 0. Jadi memiliki nilai tertentu, dan benda yang dilempar ke bawah juga dipercepat karena arah percepatan dan kecepatan searah, yaitu negatif. Kemudian untuk benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0, dan benda diperlambat karena arah kecepatan dan percepatan berlawanan, di mana arah kecepatan ke atas sementara arah percepatannya ke bawah.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi yang berjudul gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi adalah gerak dengan besaran-besaran gerak yang dapat diuraikan ke komponen sumbu X dan sumbu Y. Gerak dua dimensi lebih kompleks dibandingkan dengan gerak satu dimensi. Untuk menyederhanakan tingkat kompleksitasnya, maka perlu diuraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y. Komponen besaran di sumbu X dan Y dinyatakan oleh vektor satuan masing-masing sumbu. Vektor satuan di sumbu X dilambangkan dengan huruf I dan vektor satuan di sumbu Y dilambangkan dengan huruf C. Misalkan, sebuah titik partikel berada di bidang XY dengan jarak A dari sumbu X dan berjarak B dari sumbu Y. Maka posisi titik partikel dinyatakan oleh R sama dengan BI ditambah AC. Hal ini juga berlaku pada kecepatan dan percepatan. Kecepatan pada gerak dua dimensi. Kecepatan adalah perubahan posisi atau perpindahan persatuan waktu, di mana persamaannya adalah kecepatan sama dengan delta R per delta T atau perpindahan per selisih waktu. Bisa kita perhatikan di gambar. Dan sekarang percepatan pada gerak dua dimensi. Percepatan adalah perubahan posisi atau perpindahan persatuan waktu, atau dengan persamaan A sama dengan delta V per delta T, atau kecepatan per perubahan waktu. Gerak dua dimensi dengan percepatan konstan. Gerak dua dimensi dapat dimodelkan sebagai dua gerakan independen. Kedua gerakan saling tegak lurus terkait dengan sumbu X dan Y. Artinya, pengaruh gerak arah Y tidak mempengaruhi gerak arah X dan begitu sebaliknya. Vektor posisi sebuah partikel bergerak dalam bidang XY, yaitu R sama dengan XY ditambah YI.